Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dan keutamaan. Dan alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-bina dan al-mabni, isim-isim yang pada akhirnya itu tidak terkena perubahan. Dan kesimpulannya, isim yang tidak terkena perubahan itu ada berapa jenisnya? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama isim dhamir. Yang kedua isim mausul. Yang kedua isim isyarat. Yang ketiga isim mausul. Yang keempat isim istifham. Yang kelima isim Syarat. isyarat. Kemudian isim yang mabni hanya 4 saja, seluruhnya dari yang 5 itu hanya 4. Lihat saja ujungnya, harokat apa. Kalau yang akhir katanya itu berharokat fathah, mabni alal fath fi mahalli. Kalau ujung katanya itu dari isim yang 5 itu kasrah, mabni al kasr fi mahalli. Kalau akhir dari kata itu berharokat dhammah, sebut mabni ala dhamm fi mahalli. Kalau dari akhir dari isim yang 5 itu berakhiran dengan sukun, sebut mabni ala sukun fi mahalli. Itu saja kesimpulannya. Berikutnya kita masuk kepada penjelasan rincian al-ismul ladzi la yansharif. Isim-isim yang tidak ditanwin. Seperti biasa, karena ini adalah pelajaran dasar, saya tidak banyak menjelaskan kenapa dia disebut sebagai ismul ladzi la yansharif. Karena pada kitab berikutnya saya akan jelaskan kenapa penyebabnya dia tidak ditanwin. Yang jelas, dia terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama itu sighah muntahal jumu', alif ta'nits maksurah dan alif ta'nits al-mamdudah. Kemudian bagian yang kedua al-wasf, sifat bersama dengan 3 atau nama bersama dengan 6 hal. Ini saya hapus ya. Ismul ladzi la yansharif terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama di buku namanya sighah muntahal jumu'. Yang pertama ya. Sighatu muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu', akhir dari jamak. Sighah ini puncak ya. Puncak akhir dari jamak. Itu sighah muntahal jumu'. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari jamak taksir.
asalnya taksir. Nanti di kitab yang lebih tinggi dijelaskan bagaimana bentuk perubahannya. Yang jelas jamak itu dia dijamak, ya, dia dijamak, terus dijamak lagi, terus dijamak lagi, terus dijamak lagi. Puncaknya adalah sighah muntahal jumu'. Di atas jamak ini tidak ada jamak lagi dia, tidak ada puncaknya lagi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini adalah sighah muntahal jumu'? Cara mengetahuinya adalah ada patokannya yang disebut dengan wazan. Disebut dengan wazan. Katanya dia ala wazni mafa'ila. Di atas wazan atau patokan mafa'ila. Perhatikan ini. Mafa'ila. Kita fokus pada harokatnya dan bentuk tulisannya. Mafa'ila. Ini namanya wazan. Ini namanya wazan. Wazan. Lihat. Mafa'ila. Masa jida. Perhatikan. Fathah. 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 Panjang. Panjang. Kasroh. Kasroh. Yang terakhirnya ini bisa berubah-ubah ya. Yang jelas dia seperti ini bentuknya. Fathah, fathah, panjang, kasroh. Paham? Nah, lihat bentuknya sama lagi. Bawahnya lagi. Maka tiba. Fathah, fathah, panjang, kasroh. Seperti itu ya. Jadi dia kalau mendapatkan kata seperti ini, dia itu adalah sighah muntahal jumu'. Dia di atas wazan mafa'ila. Mafa'ila. Contoh kata lainnya. Dananiro. Dananiro. Ini di atas wazan, ada wazan yang satunya lagi. Mafa'ila. Lihat, bentuknya sama, tapi ada tambahan ya saja. Yang jelas ininya sama, ya. Fathah, fathah, panjang. Ini kasroh, ini sama. Yang akhirnya ini ada tambahan. Contohnya dana niro. Itu ya. Fathah, fathah, panjang, kasroh, dan ya. Seperti itu dia. Yang jelas, apapun di atas wazan ini, kalau dia bentuknya mafa'ila, masajida, maka tiba, mafa'ila, dananiro, madarisa, madarisa sama ya, fathah, fathah, panjang, kasroh. Seperti itu bentuknya, maka namanya adalah sighah muntahal jumu'. Puncak akhir dari jamak. Jadi bagaimana cara mengetahuinya? Mafa'ila atau mafa'ila. Makanya itu di buku tertulis di situ masajida dan dananiro. Paham ya? Ini sighah muntahal jumu'. Yang kedua, bagian yang kedua sudah saya hapus ya, sudah tertulis mafa'ila di atas wazan mafa'ila sudah tertulis di situ. Bagian yang kedua alif taknif maksurah. Alif taknis maksurah. Alif perempuan yang bengkok.
jadi alif perempuan yang bengkok, menunjukkan alifnya itu katanya itu dia perempuan dia. Contohnya hubla. Contohnya hubla. Hubla. Ini alif ini bukan lihat. Nah, ini alif yang bengkok dan alifnya ini menunjukkan kata hubla adalah perempuan. Karena kadang-kadang dalam bahasa Arab kan ada laki-laki ada perempuan. Salah satu dari tanda perempuan itu apa? Ada tak marbutoh, misalnya obi batun. Obi batun. Ada tak, jadi dia perempuan. Tak ya. Nah sekarang dia ada tandanya. Ini alif, alif taknis, alif perempuan yang bengkok. Paham ya? Contoh berikutnya. Sugro. Sugro. Juga begitu ya, sugro. Jadi biasa nomor 15 ya, dalam kitab bahasa Arabnya. Kubro. Ukhro. Nah, itu seluruhnya namanya adalah alif taknis maksurah, alif taknis perempuan. Alif taknis perempuan. Berikutnya yang ketiga, alif taknis al-mamdudah, alif taknis mamdud. Nah, ini mamdud namanya. Ya. Adapun kenapa namanya mamdud atau semisalnya nanti dijelaskan pada kitab yang berikutnya ya. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan namanya. Yang penting sekarang kenal dulu. Ada namanya dalam bahasa Arab al-jumu', ada namanya alif taknis maksurah. Nah, ada lagi namanya alif taknis alif taknis al-mamdud. Al-mamdudah. Itu ya. Contohnya safra'u. Itu kan safra'u. Bayda'u. Sauda'u. Hamra'u. Hamra'u. Seperti itu bentuknya ya. Sudah kenal. Ini kenal saya sekarang, kenal dulu. Kenapa penyebabnya nanti. Jadi sighah muntahal jumu' ini jenis yang pertama. Jadi jenis yang pertama itu ada yang namanya sighah muntahal jumu'. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan melihat wazannya mafa'ila atau mafa'ila. Yang kedua, ada namanya dalam bahasa Arab alif taknits al-maksurah. Alif perempuan yang maksur. Kubla, kubro, sugro. Kemudian ada alif taknits al-mamdudah. Safra'u, bayda'u, sauda'u, hamra'u. Itu alif taknits al-mamdudah. Sudah? Ini sekarang tahu dulu ya. Ini. Sekarang perlu nyantum menghafalkan ini yang kita baca seluruhnya ismul lalilah yang sharif. Hafalkan saja itu. Kalau tidak hafal, paham, minimal tahu bentuknya seperti apa. Supaya nanti pas atau baca kitab, ada safra'u. Safra'u ini ismul ladilah yang sharif. Ingat i'rabnya seperti apa. Marfu' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan fathah. Itu yang paling penting dulu. Adapun antum kenapa dia disebut mamdudah, kenapa disebut maksurah, itu nanti ada penjelasannya. Sudah ya? Sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu terbagi, ada yang namanya al-wasfu, sifat. Jadi dia sifat, ya ingat. Al-wasfu apa artinya? Sifat. Dia bersama dengan tiga. Bersama dengan tiga. Yang pertama, al-wasfu ma'a al-adl. Apa adl?
Adl itu pemalingan. Pemalingan artinya. Ya. Contohnya, kita lihat contoh. Masna. Contohnya dulu ya. Masna. Masna ini asal katanya ithnain. Masna asalnya ithnain. Ithnain. Ithnain dua. Kemudian dipalingkan dia dengan ada wazan tertentu, dia mengikuti wazan tertentu sehingga menjadi masna. Jadi wasaf ini ada wazannya juga. Wazannya fa'la. Ya, wazannya fa'la. Fa'la. Ini kan? Fathah, fathah. Kasrah, kasrah. Fathah, fathah dan panjang ya. Itu dia wazannya fa'la. Sekarang apa arti matna? Artinya dua. Ya. Kalau ithnain kan dua artinya. Kalau kita mau bilang dua-dua bagaimana kalau dua-dua? Ithnain. Ya tidak. Ithnain. Itu ya, akhirnya orang Arab supaya lebih mudah dibuat wazan tertentu yang menunjukkan artinya dua-dua, yaitu fa'la, masna, dua-dua. Itu adl, jadi dia dipalingkan wazannya itu, dipalingkan. Masna. Kemudian ada wazan yang berikutnya, wazan fu'al. Dhammah, fathah. Fu'al. Ya. Dia seperti sulat. Ya, salah ya, fu'al. Salah. Panjangkan. Fu'al. Panjang ya, fu'al. Panjang dia seperti sulat. Jadi lihat dhammah, fathah dan panjang. Lihat sulat. Ya, sulat artinya tiga. Apa asal katanya? Salasa. Tiga. Diringkas oleh orang Arab menjadi sulat. Sama juga ruba'. 4. Khumas 5. Sudas apa? 6. Suba' 7. Dia di atas wazan itu. Ya, di atas wazan 2, fa'la atau fu'al. Yang penting antum kalau lihat kata-kata ini di dalam bahasa Arab, i'rabnya adalah ismul ladzi la yansharif. Jadi dijelaskan jenis-jenisnya ini. Jadi yang kedua adalah sifat. Nah, perhatikan di mana sifatnya? Sifatnya ketika dia disifati dengan dua. Kalau dua itu bukan sifat. Tapi kalau orang dia disifati seperti para malaikat yang mempunyai sayap 2. 3. 4, 5. Kan begitu dalam ayat kan? Malaikah uli ajnihah. Malaikat yang mempunyai sayap-sayap. Masna 2. Ini sifat dia. Wa thulatha 3. Wa ruba' 4. Ada yang 5 sampai seperti malaikat Jibril 1000 sayapnya. Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dia sifat.
Jadi ini kalau disebut mafna, mafna wa thulatha wa ruba wa khumas, itu sifat dia. Artinya bukan dua tapi dua-dua. Seperti itu ya. Jadi ini sifat bersama dengan adl. Adl itu pemalingan. Nah, bagaimana dia mengetahuinya? Di atas wazan fa'la atau fu'al. Fu'al. Sudah. Kalau sudah ini saya hapus lagi. Berikutnya sifat bersama dengan apa tertulis di situ? Sifat bersama dengan wazan fi'il. Jadi sifatnya itu dia bermakna sifat tapi mengikuti, dia langsung wazan fi'il ya. Kalau ini dia dipalingkan. Tadi hanya saya kenapa sebutkan wazan itu untuk lebih mudah memahami. Sekarang ini langsung wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan fi'il dia mengikuti wazan fi'il af'al. 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 Makanya lihat ahsana, lihat ya. Ahsana. Ya. Fathah, fathah. Sukun, sukun. Fathah, fathah. Jadi tulis itu dia mengikuti wazan af'ala. Ahsana. Berikutnya ahsanu ya. Akbaru. Akbaru. Sama. Ya. Berharokat fathah. Kasr sukun, sukun, fathah, fathah. Akbaru. Af'alu. Berikutnya ini tunggu dulu, artinya ini sifat dia. Ahsan sifat. Ahsan sifatnya tuh paling baik. Sifatnya paling baik. Akbar sifat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sifatnya Allah besar. Ya, jadi dua hal dia padanya. Dua hal. Yang terakhir sifat bersama dengan tambahan alif dan nun. Sifat bersama dengan tambahan ziyadatu al-alifu wan nun. Tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun pada akhir kata. Tapi dia bukan jamak muannas salim. Ingat ya, dia sifat. Sifat dia. Bukan jamak muannas salim. Walaupun sama-sama tambahan alif dan nun. Jadi dia sifat dia. Contohnya. Terus di sini. Sakronu ini sifat mabuk. Ya, ini artinya mabuk. Ada tambahan alif dan nun, dua. Ingat, tapi dia bukan isim mutanna. Ya. Paham ya? Karena dia sifat, bukan isim mutanna. Kalau isim mutanna itu bisa dia bentuknya seseorang. Nama, waladun, nama anak kecil. Anak kecil itu sifat bukan? Bukan, dia penamaan anak yang umur masih kecil. Rajulun, itu penamaan kan orang yang dewasa. Dia bukan sifat. Adapun ini sakron, orang yang mabuk. Itu sifat dia. Nah, dia sifat bersama dengan alif dan nun. Nah, di sini memang kita perlu banyak melihat di dalam bahasa Arab itu. Kita lihat ini, oh jangan-jangan dia apa? Ismul mutanna. Padahal dia ismul ladzi la yansharif.
Ismul ladzi yang sharif marfu' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan fathah. Jadi dia harokatnya pada terakhir. Adapun isim mutsanna pada alifnya dia. Jadi ini sekarang sudah mengetahui ya. Jadi ternyata ada yang mirip juga. Jadi kita memang intinya kalau sudah tahu begini perlu menelaah kitab-kitab bahasa Arab. Dia ini masuk di mana sebenarnya? Tapi jelas sekarang hafal saja. Kalau mendapatkan kata sakron, maka dia adalah ismul ladzi la yansharif. Jangan dianggap dia isim mutsanna. Contoh berikutnya. Ghadban. Ghadban itu marah. Marah. Ghadban. Ini marah. Marah itu sifat ya. Sifat marah itu. Dan di akhirnya ada tambahan alif dan nun. Alif dan nun. Berikutnya, contoh terakhir, syab'an. Syab'an. Kenyang. Itu juga sama. Kenyang itu sifat. Tambahan alif dan nun pada akhirnya. Pada akhirnya. Nah, sekarang ziyadah alif wan nun ini dia di atas wazan juga, ada timbangannya. Timbangannya adalah fa'lan. Fa'lanu. Lihat ya, fa'lanu. Lihat. Fa'lanu. Fathah, fathah. Sukun, sukun. Berharokat, ro berharokat, ya. Ro berharokat. Kemudian panjang, ini juga panjang. Itu dia. Ya, aku saya tulis di sini. Sakron. Sudah. Kita bahas 6 dulu hari ini. Besoknya 6 lagi. Intinya, yang jelas untuk hafal. Ini adalah rincian ismul ladzi la yansharif. Kapan mendapatkan kata-kata seperti ini, jangan ditanwin dia. I'rabnya ismul ladzi la yansharif, tidak seperti lainnya. Jadi antum sudah tahu sekarang. Kalau nanti saya kasih ujian, saya kasihkan kata ghadban. Antum tidak mengi'rab dia dengan i'rab isim mutsanna. Karena kenapa? Antum sudah tahu rinciannya, ada yang mirip dengan dia. Nah, inilah perlunya kita mempelajari sesuatu itu secara sempurna, supaya kita tidak salah kenal. Kalau kita masih belajar awal, tiba-tiba ingin menghukumi sesuatu, ternyata masih ada rinciannya, akhirnya salah menghukumi kita. Jadi dalam nahwu saja kita tidak sempurna belajar, nanti kita kira ini sakron isim mutsanna, padahal dia ismul ladzi la yansharif. Jadi ya, dari dalam bidang bahasa seperti itu, apalagi dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah yang lain-lainnya, kalau kita tidak sempurna belajarnya, jadi salah menghukuminya. Seperti itu. Jadi intinya, ini ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak ditanwin. Dia terbagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama ada 3. Namanya sighah muntahal jumu'. Ya. Puncak akhir dari jamak. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada wazannya, mafa'ila. Yang kedua ada alif ta'nits al-maksurah. Yang ketiga ada alif ta'nits al-mamdudah. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wasaf, sifat. Sifat ini berpasangan dengan 3. Sifat ma'a, tambah ya. Sifat bersama dengan adl, kemalingan. Kemalingan. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dia di atas wazan apa? Fa'la atau fu'al. Fu'al. Gitu ya. Jadi kalau fa'la matna. Kalau 3 matlat. Ya, matlat. Kalau 4 marba'.
Sampai seterusnya. Kalau fu'al ini yang lebih kita banyak ketahui ya. Masna wa thulatsa wa ruba' kan banyak begitu dalam ayat. Masna wa thulatsa wa ruba'. Paling yang itu kan? Sudah apa itu kan? Ya. Kemudian sifat bersama dengan wazan fi'il. Wazan fi'il. Jadi sifat bersama dengan wazan fi'il. Itu dia seperti ahsan, asbar, asgor. Seperti itu dia. Berikutnya wasf, sifat bersama dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Sakronu, gotbanu. Sekarang i'rabnya sakronu. Ayo i'rab dalam kata marfu. Sakronu marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Dalam keadaan mansub sakrona mansubun wa alamatu rafihi al-fathah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Majrur, saya kasih huruf jar sebelumnya. Ila sakrona. Jadi majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Li'annahu ismul ladzi la yansharif. Jadi antum nanti jangan bingung kalau mendapatkan kata sakrona ya, sakrona. Fathah ini ya. Dibilang sama gurunya, ini sakrona mansub. Kenapa bisa mansub? Padahal, nah ini kan muridnya yang bilang ya, gurunya bilang ini mansub. Langsung muridnya bilang, ini kenapa bisa mansub? Padahal kan dia ini isim mutsanna. Padahal salah paham. Dia ini adalah ismul ladzi la yansharif. Sakron. Demikian pula yang lain-lainnya. Seperti itu dia. Jadi ingat ya, sifat bersama dengan tiga. Ingat itu cara menghafalnya. Kalau antum sudah hafal ini bentuknya seperti apa, nanti mudah untuk pelajaran berikutnya saya menjelaskan penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Ya, sifat bersama adal, sifat bersama dengan wazan fi'il, sifat bersama dengan tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Kelas 6 lagi insyaallah. Besok tuh nama, besok nama. Besok nama. Ini kan sifat, yang ini nama dia. Nama. Jadi dia terbagi menjadi dua. Bagian yang ini dia terbagi menjadi dua dia. Sifat dengan nama. Ada pertanyaan di sini? Pada Anuzat sigoh muntaha al-junud itu apakah hanya wazannya itu mafa'ilah ya atau wazan ada wazan lain lagi? Ada itu dana mafa'ilah tadi. Mafa'ilah dana niro. Jadi setelah kasroh itu ada ya dia. Kalau fawa'ilah itu termasuk contohnya di sini ada dikasihnya. Iya, betul itu. Fawa'ilah termasuk juga. Termasuk berarti juga. tidak terbatas pada wajan mafa'ilah itu saja. Iya, yang jelas bentuknya sama seperti itu. Bentuknya sama, fathah, ada alif, kasroh. Nah. Itu wazan namanya ya. Nanti kalau antum belajar sorof, belajar nanti wazan seperti apa. Wazan itu timbangan. Nanti dikiaskan yang lainnya seperti itu. Dari sisi harokatnya, fathahnya mengikuti, kasrohnya mengikuti, dhammahnya, sukunnya, alifnya mengikuti, tambahannya itu, ya-nya juga nanti itu mengikuti. Itu namanya wazan. Sebelum kita tutup, kita murajaah dulu perubahan-perubahan pada isim yang mu'rab. Kita murajaah dulu. Isim mu'rab pertama al-ismul mufrad. Isim mufrad marfu' ala marfa'nya, mansub ala nasabnya, majrur ala majrurnya. Al-ismul mutsanna marfu' ala matrafa'nya, mansub ala nasabnya, majrur ala majrurnya. Jamak mudzakkar salim marfu' ala matrafa'nya, mansub dan majrur alamatnya. Jamak muannas salim marfu' alamatnya, mansub dan majrur alamatnya. Jamak taksir marfu'nya, mansubnya, majrurnya.
Al-asmaul khamsah, marfu alamatnya, Wow. mansub alamatnya, Alif. majrur alamatnya, Ya. al-ismul maksur, marfu alamatnya, Dhammah muqaddarah. mansub alamatnya, Fathah muqaddarah. majrur alamatnya, Kasrah muqaddarah. al-ismul mangkus, marfu alamat rafa'nya, Dhammah muqaddarah. mansub alamatnya, Fathah dhahirah. fathah dhahirah. Santum. Majrur alamatnya, Kasrah muqaddarah. surah muqaddarah. Berikutnya, al-ismul mudhaf ila ya al-mutakallim. Marfu alamatnya, Dhammah Muqaddarah. mansub alamatnya, Fathah muqaddarah. majrur alamat jarnya. Kasrah muqaddarah. Berikutnya, yang terakhir, ini ismul ladzi la yansharif. Kan kemarin saya hanya sedikit mencontohkan kata-kata ismul ladzi la yansharif kan. Sedikit kemarin ada kata Khadijah, Aisyah, Marwan. Nah, ini sekarang antum sudah banyak mendapatkan contoh-contoh ismul ladzi la yansharif. Jadi contoh itu di dalam pelajaran nahwu sangat penting sekali. Kita hafalkan itu contoh. Contohnya itu dihafalkan. Itu sangat penting sekali menghafalkan contoh. Jadi kalau bisa antum kata-kata itu contoh-contoh itu dihafalkan. Nanti kita kalau membaca kitab sudah tahu karena dari contoh tersebut. Nah, ismul ladzi la yansharif marfu alamatnya, Dhammah. mansub dan majrur alamatnya. Fathah. Fathah. Kalau isim mabni, isim yang mabni, saya sebutkan berakhiran fathah, antum sebutkan mengirobnya ya. Nah, mengirobnya. Berakhiran fathah, Al-ismu sebutkan mabni ala, gitu aja langsung mabni ya. Berakhiran fathah, mabni fi mahalli. Berakhiran kasrah, mabni Kasrah fi mahalli. Berakhiran dhammah, Mabni ala dhammah. fi mahalli. Mabni berakhiran sukun, fi mahalli. Oke, selalu ada fi mahalli, ada kedudukannya. Apa itu kedudukannya? Nanti insyaallah. Jelas ini aja dulu dipahami dulu. Jadi hafalkan ini atau hafal. Sudah banyak kosakata antum terhadap al-ismul ladzi la yansharif. Kalau demikian, besok kita lanjutkan tentang al-ismul ladzi la yansharif. Kalau selesai ini ismul ladzi la yansharif, langsung masuk pembahasan fiil. Bahasan fiil lagi. Jadi sudah selesai isim dan fiil lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.